Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ebenus Nodi. Saya mengajar mata pelajaran biologi di SMA Swasta Pancastia Sintang. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 3, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Palangkaraya tahun 2023. Hari ini saya akan melaksanakan praktik mengajar di SMA Swasta Pancastia Sintang. Terima kasih. Siap kan? Lagi ucapkan salam. Baik, selamat pagi. Shalom alaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Luar biasa. Tetap semangat. Terus membara. Right. Oke ya. Baik. Silahkan duduk terlebih dahulu ya. Bagi jaket atau sweater yang masih di atas meja, rapikan dulu ya. Boleh di bawah atau ke samping ya. Baik, peserta didik sekalian, ya, hari ini Bapak melanjutkan materi kita, ya, materi kita selanjutnya. Tetapi untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, ya, agar kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar, maka kita mengawali kegiatan hari ini dengan doa. Ya, Bapak minta salah satu untuk memimpin doa. Silakan Desi. Sampai di Yesus, terima kasih atas semua berkat. Anak ini dalam berapa demi Yesus Tuhan dan Oke, baik. Terima kasih Desi sudah memimpin kita di dalam doa. Baik, peserta didik sekalian, ya, hari ini kita akan memulai pembelajaran, ya. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ada yel-yel terlebih dahulu. Ya, siswa cerdas, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Oke, baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kita hari ini ya. Baik, semoga kalian menjadi siswa yang cerdas. Maka nanti untuk mengikuti pembelajaran hari ini kalian bisa menerima materi dengan baik ya. Nanti kita akan berproses bersama kurang lebih ya 90 menit. Nanti akan membahas tentang materi-materi yang ini ya. Bapak presensi dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Jega ya. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan dulu ya. Adapun tujuan pembelajaran kita, ya, tujuan yang akan kita capai dalam proses pembelajaran hari ini adalah peserta didik itu nanti diharapkan mampu untuk menjelaskan tentang pengertian virus. Itu yang pertama. Terus tujuan yang kedua adalah nanti peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan ciri-ciri dan karakteristik daripada virus itu sendiri. Ya, selain itu nanti peserta didik nanti diharapkan dapat menganalisis dan memahami bagaimana bentuk dan struktur daripada virus. Peserta didik juga dapat menganalisis pencegahan dan mengobati orang yang terkena atau terdampak daripada virus. Jadi nanti kita setidaknya bisa memahami begitu ya, bagaimana proses penyebarannya begitu ya, bagaimana cara penularannya, bagaimana cara pencegahannya begitu ya. Dan yang terakhir nanti adalah peserta didik nanti diharapkan dapat memahami tentang apa itu virus COVID-19, virus corona yang telah terjadi beberapa tahun silam di Indonesia ya, baik di Indonesia ataupun di negara-negara lain. Itu pengantar dari Bapak ya. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, karena hari ini kita akan melakukan diskusi kelompok, kita akan membicarakan lebih dalam ya, lebih dalam tentang virus itu sendiri. Bagaimana bentuknya, bagaimana karakteristiknya, seperti apa begitu ya. Itu yang nanti akan kita bahas bersama, akan kita analisis bersama, dan harapannya nanti kalian akan mengetahui bahwa virus ini bentuknya seperti apa sih Pak? Virus corona yang kami kenal dulu itu menakutkan itu seperti apa sih? Gitu ya. Jadi gimana caranya ya nanti kita akan membahas bersama dalam diskusi kelompok. Tetapi sebelum memulai diskusi kelompok, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Bapak ingin bertanya berkaitan dengan kasus tentang pandemi atau virus corona. Ya, sekitar 4 tahun silam, sekitar 4 tahun yang belakangan, virus itu atau COVID-19 itu menjadi wabah yang menakutkan. Betul tidak? Ya, menjadi wabah yang menakutkan. Menakutkan bagi siapa? Ya, bagi manusia. Orang itu takut keluar rumah begitu ya. Pergi ke sana sini itu tidak berani. Kenapa? Karena takut nanti tertular. Nah, orang mengurung diri begitu ya, melakukan isolasi ataupun melakukan aktivitas di luar itu dikurangi. Yang biasanya jadwal keluar tapi mereka membatasi diri. Nah, pertanyaan bagi kalian semua begitu ya. Kira-kira
Apa yang kalian ketahui tentang COVID? Ada yang bisa bantu apa? Dina. COVID itu adalah virus yang menyerang bagian pernafasan manusia. COVID adalah bagian virus atau virus yang menyerang bagian sistem pernapasan pada manusia. Oke ya. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Dina. Oke ya. Nah, ada lagi apa yang kalian ketahui tentang COVID itu? COVID-19 atau COVID-19 itu? Masa inkubasi virus COVID-19 itu tergolong cepat, makanya kita waktu itu banyak melakukan isolasi di mana-mana karena salah satu yang tercepat. Ya, masa inkubasinya cepat begitu ya. Maka kita perlu melakukan pencegahan dini begitu ya agar kita tidak tertular ya. Oke, ada lagi satu lagi mungkin ada yang bisa bantu Bapak. Baik, kalau tidak ada, Bapak berikan 2 pertanyaan lagi ya. Ada yang mengatakan bahwa virus itu boleh digolongkan makhluk hidup, tapi boleh digolongkan sebagai makhluk tak hidup atau benda mati. Ada yang bisa memberikan satu alasan singkat mengapa dia bisa dikatakan demikian? Kenapa dia bisa dikatakan hidup? Atau kenapa juga dia bisa dikatakan makhluk tak hidup? Tapi teori itu sama-sama membenarkan itu. Apa kira-kira? Kalau dia dikatakan hidup, kira-kira alasan singkatnya apa? Ya, silakan, Laurensa lagi. Jadi kalau virus dikatakan benda atau makhluk hidup itu karena dia bisa berkembang biak bersama sel. Tapi kalau misalnya benda mati itu karena virus bukan merupakan suatu sel. Jadi si Laurensa mengatakan bahwa pertama ketika dia dikatakan hidup karena dia memiliki sel gitu ya. Tapi kalau dia dikatakan tak hidup, dia tidak memiliki sel. Ya masih ambigu gitu ya. Kita tentu masih bingung sebenarnya seperti apa sih Pak yang dikatakan dia boleh dikatakan sebagai makhluk tak hidup gitu ya. Bagaimana dia dikatakan sebagai makhluk yang hidup atau tak hidup itu seperti apa nanti akan kita bahas di dalam kelompok masing-masing gitu ya. Tetapi satu lagi pertanyaan untuk kalian semua. Kita ketahui bahwa virus corona ya atau COVID-19 itu adalah salah satu wabah yang memang sempat menggemparkan dunia. Pertama terjadi di mana dulu? Ya, di Wuhan, Cina ya. Jauh sekali sebenarnya ya dari Indonesia. Tetapi karena proses penyebarannya ya sangat cepat, maka datang pula ke Indonesia. Orang bilang, "Oh, Indonesia itu kebal, Pak, kalau terhadap virus ya. Karena iklim, suhu dan seterusnya itu berbeda dengan mereka di sana." Ya, tetapi kenyataannya juga tidak demikian ya. Walaupun kita tidak ngelihat pada saat itu tiba-tiba datang virusnya langsung meninggal, tidak. Tapi kalau di luar negeri ada yang seperti itu ya. Kalau kita saksikan di Italia, mayat-mayat itu bergelimpangan di jalan begitu ya. Tiba-tiba orang meninggal. Kalau di tempat kita mungkin tidak separah itu ya. Ya, tidak separah itu, tetapi tetap itu adalah wabah yang menakutkan. Nah, pertanyaan bagi kalian semua, ada enggak pada saat sekitar 4 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, sanak keluarga atau mungkin orang tua, paman, bibi kalian yang terjangkit atau terindikasi pada saat itu tertular oleh virus tersebut? Ada enggak? Boleh mungkin sedikit sharing begitu ya? Ya, ada enggak? Ada enggak? Atau ada di sini pernah jadi korbannya? Ya, silakan Loren, mungkin bisa berbagi kepada kita apa sih yang Loren rasakan begitu ya, ketika dia mengalami ini tadi ya, mengalami atau boleh dikatakan dia dikatakan positif begitu ya waktu itu ya, sempat positif ya. Ya, oke, mungkin bisa diinikan sebentar si Loren. Jadi sekitar bulan Februari saya tiba-tiba jatuh sakit. Kemudian besoknya saya sakitnya itu sakit kepala yang berkepanjangan. Jadi demamnya itu naik turun dan itu berlangsung seharian. Saya waktu itu positif thinking gitu karena nggak mungkin saya kena. Saya menjaga tubuh, saya pakai masker, saya jarang keluar dari rumah. Ternyata saya juga positif. Jadi setelah saya diberikan hasil bahwa saya positif, kemudian saya melakukan isolasi mandiri di rumah. Waktu itu saya kena variannya yang Omicron. Setelah 10 hari saya coba tes lagi. Dan hasilnya itu menunjukkan bahwa virus dalam tubuh saya sudah mereda dan akhirnya saya bisa pulang. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk saudari Lauren ya. Laurensa dia sudah berbagi kepada. Atau mungkin ketika kalian waktu itu mungkin ketika flu dan seterusnya pasti tidak berani cek. Bapak yakin ada yang seperti itu ya? Ya, ada yang tidak berani karena mikirnya apa? Nanti kalau saya ini demam sedikit, saya coba lawan aja lah dengan saya minum obat sendiri, saya olahraga, akhirnya bisa sembuh sendirinya. Sebenarnya kalau misalnya kalian periksakan ke lab atau periksa ke dokter atau ke medis, bisa saja Anda itu terindikasi terjangkit oleh virus. Seperti yang dia ceritakan tadi, hanya flu biasa begitu ya. Flu biasa tetapi nanti ada dampak-dampaknya yang diakibatkan dari virus tersebut. Nah, baik, itu beberapa pertanyaan, tapi ini sudah mewakili kita semua bahwa ternyata virus itu pertama dia menakutkan bagi kita,
gitu ya. Dan yang kedua, di sisi lain menakutkan, kita juga tidak boleh terlalu larut dalam suasana harus takut terus begitu ya. Nah, jadi kita bagaimana cara membentengi diri, entah melakukan pencegahan dan seterusnya. Maka untuk membahas itu lebih lanjut, kita akan masuk dalam sesi diskusi bersama. Bapak akan bagi kalian menjadi 5 kelompok, karena tadi ada satu yang tidak masuk, maka nanti ada satu kelompok yang 2 orang saja. Ya, tidak masalah, yang penting kalian bisa berdiskusi dengan baik ya. Dan nanti ketika proses sesi diskusi itu nanti Bapak akan membagikan lembar kerja ya. Tetapi sebelum membagikan lembar kerja, nanti kita akan menyaksikan bersama ada 2 video ya, 2 video nanti. Yang satu berkaitan dengan materi singkat tentang bentuk asal virus, bentuk virus dan sejarah penemuannya. Dan nanti yang satunya itu adalah salah satu kasus COVID-19 yang pernah terjadi di Kota Sintang dan nanti diinfokan lewat berita Kompas. Begitu, nanti kita bisa simak bersama. Selanjutnya, ya, sebelum Bapak memasukkan kalian di dalam kelompok atau membagi kelompok, ya, membagi kelompok kalian, Bapak ingin memberikan gambaran ya sejarah singkat itu tentang virus ini melalui sebuah video ya. Silakan kita saksikan bersama. Kali ini kita memasuki bab virus. Yang pertama kita bahas adalah materi asal, bentuk, dan struktur virus. Selanjutnya kita akan membahas bentuk virus. Coba kalian perhatikan gambar. Di situ ada bentuk virus HIV, bakteriophage, influenza, adenovirus, tobacco, dan Ebola virus. Ternyata Oke, demikian tadi materi tentang asal, bentuk, dan struktur virus. Oke ya, itu materi singkat berkaitan dengan ini tadi ya, asal dan bentuk virus. Sekarang kita Meningkatnya jumlah penderita video lagi ya. COVID-19 di Kabupaten Sintang membuat rumah sakit dan rusunawa penuh menampung pasien. Serta disiplin protokol kesehatan. Samsul Hardi, Sintang, Kalimantan Barat. Oke ya, jadi itu 2 peristiwa ya yang erat kaitannya dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Jadi bahwa itu bukan sesuatu hanya sekedar materi saja, tetapi ternyata bahwa virus itu menyebabkan bahkan ada yang sampai meninggal gitu ya. Baik, sekarang Bapak langsung pembagian kelompok. Bapak bagi kalian dalam beberapa kelompok. Nanti ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Nanti boleh saling hadapan ya, atau bertukar nih kursi bisa diinikan ya. Jadi biar nanti kalian bisa menyelesaikan bersama lembar pekerjaan yang nanti akan Bapak bagikan. Oke, yang untuk kelompok 1 silakan Tresia dan Lorenza. Silakan si Tresia mana? Oh, berdua ya. Oke, atau di sini saja langsung tidak apa-apa. Lorenza ya, kelompok 1. Terus Cindy, Naila dan Antin. Kelompok 1 mana? 1. Baik, di sana itu ada 5 kelompok ya. Nah, silahkan Anda pahami dulu ya, baca petunjuk kerjanya ya, baca petunjuk kerjanya di situ sudah jelas. Jadi Bapak beri waktu kepada kalian ya, kurang lebih ya 10 sampai 15 menit karena tidak hanya satu soal di dalam kelompok itu untuk menjawab itu. Silahkan Anda jawab ya. Untuk sementara menjawab itu kalian boleh menggunakan, ini ada buku paket ya. Boleh sambil mencari referensi di buku ya. Boleh juga mencari referensi di internet ya, karena kita zaman digital jadi bisa memanfaatkan itu. Ini ada nanti pekerjaan Anda tulis di kertas HPS ini pekerjaannya. Silakan dibaca perintah dengan jelas. Tulis kelompoknya, anggota kelompoknya siapa saja. Dengarkan perintahnya dengan jelas di situ. Jadi kelompok 1 menjawab nomor 1, kelompok 2 menjawab nomor 2, kelompok 3 menjawab nomor 3, kelompok 4 menjawab nomor 4, kelompok 5 menjawab nomor. Paham ya? Kalau paham, silakan mulai jawab di situ. Peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok dan nanti silakan Anda jawab berdasarkan pembagian yang sudah Bapak bagi tadi. Ketika kalian selesai diskusi, selesai menjawab pertanyaan itu, baru nanti Anda bisa presentasi di depan untuk menyampaikan
hasil diskusi dari kelompok Anda. Ya, silakan. Ya, silakan dipahami soalnya seperti apa ya. Jadi pertanyaannya seperti apa, nanti silakan Anda bisa jawab ya. Silakan Anda jawab berdasarkan pertanyaan yang ada. Ya, silakan dijawab. Ya. Jangan lupa di lembar kerjanya itu ditulis nama kelompoknya ya. Kelompok berapa dengan anggota kelompoknya. Kalau misalnya tadi di atas belum ditulis, nanti di bawah pun tidak masalah. Bakteri inang itu apa, Pak? Hah? Bakteri inang. Bakteri inang itu maksudnya bahwa bakteri itu menjadi inang daripada virus. Induknya. Bukan. Inang itu maksudnya tempat virus itu hidup. Misalnya kamu itu dikatakan inang, manusia itu inang. Jadi inangnya bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa manusia, bisa bakteri. Karena virus itu memiliki ukuran lebih kecil dari bakteri. Ya. Oke, waktu 2 menit lagi ya. Ya, 2 menit nanti selesai, tidak selesai pekerjaan silahkan Anda perwakilan satu kelompok untuk bisa menyampaikan hasil diskusinya di depan. Oke, waktu cukup. Ya. Ya, baik. Sudah? Sudah ya? Baik, kalau sudah, coba kita ice breaking terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Siswa cerdas itu saya, siswa cerdas itu kita, siswa cerdas itu saya, siswa cerdas itu kita, siswa cerdas kita semua. Siswa cerdas, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik, terima kasih. Sekarang langsung saja presentasi kelompok pertama terlebih dahulu. Halo semuanya, selamat pagi dan shalom alaikum. Perkenalkan, nama saya Tresia Dilia dan teman saya Lauren Satentika dari kelompok 1. Di sini kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak, yaitu menurut pendapat kalian, apakah virus termasuk benda mati atau makhluk hidup? Berikan alasan yang ilmiah. Menurut kami berdua, virus dikatakan sebagai benda mati karena ia terdiri dari partikel yang dikristalkan atau virion. Virus tidak menunjukkan ciri-ciri hidup, misalnya respirasi, nutrisi, dan reproduksi. Sekian pendapat dari kami berdua. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan. Kira-kira ada yang masih membingungkan nggak? Jadi ketika virus dikatakan sebagai benda mati, tadi udah dijelaskan, dia dapat dikristalkan gitu. Ketika dia dikatakan sebagai benda hidup, tadi bereproduksi. Nama lain reproduksi pada virus dikenal dengan apa? Replikasi ya. Jadi virus itu memperbanyak diri. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan dengan bagus. Dia dikatakan sebagai benda mati karena dia bisa dikristalkan, tetapi ketika dikatakan dengan benda hidup karena dia dapat memperbanyak diri ya dengan istilah replikasi ya. Baik, itu jawaban dari kelompok yang pertama. Mari kita beri aplaus untuk kelompok pertama. Ya, baik, silakan boleh diakhiri ya. Selamat pagi dan shalom alaikum semuanya. Pengertian bakteri fag sendiri merupakan virus yang berkembang biak di dalam tubuh bakteri. Nah, kalau coronavirus tadi kan dia berkembang biaknya pada tubuh manusia, yaitu saluran pernapasan. Kalau bakteri fag sendiri itu berkembang biaknya pada tubuh bakteri. Bakteri fag merupakan salah satu jenis virus yang dapat membunuh bakteri. Nah, jadi virus ini tuh bisa membunuh bakteri. Ada yang ingin menyangga atau bertanya? Kira-kira paham ya tentang bakteriofag ya? Berarti virus yang menyerang apa tadi? Bakteri. Menyerang pada bakteri. Oke, baik. Terima kasih Cindy. Kita beri aplaus untuk kelompok yang kedua.
Selanjutnya kelompok 3. Nama saya Dina Safira, perwakilan dari kelompok 3. Kemudian ada nukleokapsid yang berfungsi untuk melindungi materi genetik virus dan membantu replikasi virus. Selanjutnya ada membran. Membran ini adalah lapisan dalam dan berperan untuk membentuk struktur virus yang stabil. Coba Bapak lihat gambarnya, nak. Ya, ini ya. Coba kalau kalian lihat ya, dalam waktu singkat, tadi Bapak lihat sedia oret-oret di sana begitu ya. Di kelompok ini mereka bisa menggambar walaupun tidak sama persis, ternyata kalau kita belajar begitu ya, selama ini kita tahu virus corona itu seperti apa sih begitu, hanya tahu nama coronanya, bentuknya, mungkin kita tidak mendetail begitu ya. Hari ini kelompok 3 ini mencoba untuk menyampaikan bahwa ini loh bentuk virus corona yang selama ini mungkin menakutkan begitu ya. Ternyata ya tidak seram-seram amat begitu ya. Tetapi ketika dia menular pada inangnya itu adalah manusia begitu ya, maka sangat berbahaya. Tadi dia sudah menjelaskan dengan baik bagian-bagiannya itu apa saja. Jadi ada bagian-bagian yang bisa menyebabkan orang itu sakit itu seperti apa. Ternyata ada alat ini untuk memasukkan materi genetiknya misalnya ya. Setelah itu dia menguasai sel tubuh yang diserangnya dan lain sebagainya ya. Apakah kesamaan struktur antara bakteriofag dan virus corona? Keduanya memiliki bagian kepala yang diselubungi oleh kapsid, yaitu selubung protein yang melindungi materi genetik virus. Jadi bakteriofag virus corona ya, ternyata memiliki ada kesamaan. Kesamaan dari mana tadi dijelaskan dari bentuknya ya? Iya, bentuknya Pak. Apa materi genetik daripada virus? Ya, bisa DNA, bisa RNA. Karena ada virus yang memiliki DNA, ada virus yang memiliki RNA saja. Kan begitu ya? Nanti tinggal kalian bisa cari lagi, oh mana Pak virus yang memiliki DNA begitu. Virus apa yang hanya memiliki RNA saja. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok yang keempat ya. Oke. Nah, cara mencegah virus corona ini atau mencegah penyebarannya yaitu yang pertama, mencuci tangan dengan air, sabun, atau alkohol. Dikarenakan tangan kita dipenuhi dengan berbagai macam virus dan bakteri. Kemudian, melakukan etika batuk dan menggunakan masker saat sakit. Sama juga dengan penjelasan yang sebelumnya, karena melalui percikan cairan pasien yang batuk dan bersin, makanya kita dianjurkan menggunakan etika batuk dan menggunakan masker. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang ditambahkan? Ya, silakan. Apakah virus itu dalam sekali adalah obat yang karena yang diketahui bahwa vaksin itu bukan sesungguhnya obat dari mereka itu gaya atau antibodi. Nah, ini berapa virus itu ada obat Ya. Nah, tadi kan yang Bapak sendiri ada menyebutkan etika batuk yang sebenarnya dimaksud. Oh, iya. Ya, nanti bisa diinikan ya. Nanti contohkan ya. Ketika mau batuk atau bersin gitu, kita tutup. Kemudian jika tidak ada sapu tangan ataupun tisu, itu bisa menggunakan ini, lipatan ini. Jadi gini. Kita batuk itu nggak mungkin hanya satu kali. Dan virus itu kan ditempel. Gimana kita sembuh kalau virus itu masih ada di situ? Kita gosok. Kalau kita minum obat ini, kita gosok lagi pakai itu kan virus itu nyampur lagi, masuk lagi ya. Ya, mungkin bisa dibantu. Memang virusnya tetap ada di sapu tangan itu, tapi dia tidak menyebar ke udara atau tidak menyebar ke orang-orang terdekat kita. Misalnya nih, saya lagi batuk, terus saya batuknya tidak sesuai dengan etika batuk yang ada. Nah, otomatis virus tersebut akan menyebar ke udara dan akan menginfeksi teman-teman yang lain. Kenapa virus tidak ada obatnya? Ya. Sebenarnya bukan tidak ada obatnya sih, tapi untuk menemukan yang benar-benar obatnya itu sangat lama. Sebenarnya untuk efektifnya obat suatu virus itu tergantung ke imun tubuh kita. Nanti kalau misalnya jawaban Bapak dan teman-teman kalian hari ini atau diskusi kita hari ini belum menemukan jawaban yang pas, nanti kita bisa belajar bersama lagi di pertemuan selanjutnya ya. Tapi intinya bahwa memang tidak ada orang yang menyatakan bahwa ini adalah obat virus ini. Kita ambil contoh saja, tiap-tiap virus yang pernah ada begitu, dia hanya sekedar bisa dilumpuhkan. Dengan apa? Dengan vaksin. Ya. Jadi ketika daya tahan tubuh kita kuat ya, maka virus itu ya mungkin tidak bisa berkembang biak di dalam sel hidupnya. Nah, pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya obatnya, Pak? Ya itu tadi, kita juga salah satu yang untuk kita mencegah hanya sekedar pencegahan saja. Kita minum antibiotika misalnya ya, minum obat dan seterusnya. Tetapi menjamin enggak bahwa flu itu enggak kena lagi bulan depannya lagi? Enggak menjamin begitu ya. Jadi hanya sekedar pencegahan sesaat saja. Tetapi tidak usah khawatir ya, namanya orang medis pasti mereka berusaha. Mudah-mudahan
mereka bisa menemukan bermacam-macam obat yang benar-benar bisa membunuh virus secara permanen gitu, sehingga tidak menakutkan lagi. Terima kasih dan shalom aleihim. Oke, kita beri aplaus untuk kebersamaan kita ya. Jadi sesi presentasi sudah selesai. Bapak akan bagikan refleksi untuk kalian ya di dalam kelompok masing-masing. Nanti silahkan diisi masing-masing. Tetapi sebelum Bapak membagikan refleksi ini, Bapak ingin mencoba kita menyimpulkan bersama bahwa yang pertama, virus itu berukuran sangat kecil. Hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop elektron. Terus virus itu tadi bersifat racun. Kenapa dia bersifat racun? Karena dia bisa membunuh, bahkan menyerang sel inangnya. Siapa inangnya tadi? Ya, tempat dia hidup. Bisa kita manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan, bahkan bisa bakteri sekalipun. Nah, kalau kalian menyimak dengan baik, yang pertama mengkristalkan virus itu adalah W. Stanley, ya. Ya, Wendell Stanley tadi ya. Virus yang ditemukan bukan virus corona, tapi virus apa tadi? Tobacco mosaic virus. Jadi virus yang pertama ditemukan itu adalah tobacco mosaic virus, yaitu tobacco itu adalah tumbuhan, berarti dia menyerang pada tumbuhan. Mosaic itu nama penyakitnya, maka disingkatlah itu tobacco mosaic virus. Selanjutnya, Bapak akan bagikan refleksi ini. Silahkan nanti tulis nama kalian, isi sesuai dengan apa yang kalian alami. Ya, kalau misalnya ada yang membuat kalian bingung, ya tuliskan saja di situ. Menjadi refleksi Bapak ke depannya. Menjadi refleksi. Oh Pak, tadi saya bingung. Kalau yang menurut dikristalkan itu yang bagaimana sih? Misalnya begitu ya. Silahkan, tidak masalah. Oh saya bingung Pak, kok ada tadi bentuknya seperti huruf T, kenapa misalnya gitu ya. Silahkan diisi saja ya. Silakan refleksi itu Anda isi dengan jujur begitu ya. Jadi tidak usah merasa takut karena itu akan menjadi evaluasi Bapak untuk proses pembelajaran selanjutnya. Ya, jadi jangan merasa oh nanti berpengaruh terhadap nilai saya Pak gitu. Tidak seperti itu ya. Silahkan diisi. Baik, kalau sudah selesai ada satu lagi tapi ini tugas di rumah ya. Nanti silahkan kalian kerjakan. Pertemuan selanjutnya nanti kalian kumpulkan ya. Pekerjaan ini berkaitan dengan materi yang sudah kita inikan. Jadi pertemuan selanjutnya nanti kalian kumpulkan ya. Ini Bapak bagikan satu-satu. Yang untuk refleksinya itu dikumpulkan hari ini ya. Yang tugas kelompok tadi juga digabung jadi satu ya. Yang tugas secara kelompok tadi, yang refleksinya dipisah. Refleksi sudah? Ya, oke. Yang itu nanti pekerjaan dibawa ke rumah saja. Yang tugas terakhir tadi ya. Untuk yang pekerjaan terakhir tadi, nanti itu Anda selesaikan di rumah saja. Pertemuan selanjutnya nanti Anda ini kumpulkan ya. Jadi tugas di rumah. Yang untuk diskusi kelompok tadi itu dikumpulkan. Ya. Oke, jadi pembelajaran hari ini ya, pembelajaran hari ini Bapak cukupkan. Jadi sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita hari ini ya. Bapak harap semuanya senang begitu ya. Oke, sebelum kita mengakhiri, baik, terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, Bapak minta satu orang lagi untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Ya, Bapak persilakan satu orang. Di tempat saja berdiri tidak apa. Ya, Desi. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Ya Bapa, doa yang singkat dan sangat tidak sempurna ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, Tuhan Yesus Tuhan dan pengampara kami. Amin. Oke, silakan siapkan. Berdiri. Siapkan, terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat siang. Shalom aleihim.